Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Rizaldi. Saya dari kelas mesin malam konsentrasi welding. Di sini saya ingin menyampaikan cara mengerjakan soal UTS ilmu kekuatan bahan. Oke, untuk yang pertama nomor satu soalnya diminta untuk mencari hitung tegangan, regangan, dan modulus dari sebuah balok dibentuknya. Dan untuk bebannya itu 200 ditambah 3 kali NIM angka terakhir kita. Oke, ini nomor satu. Diketahui eh, panjang baloknya itu 100 ditambah 2 dikali 4. 4 tuh NIM saya, jadi hasilnya 108. Lebar baloknya 50 ditambah 2 kali 4 sama dengan 58 mm. Kemudian tinggi baloknya 180 ditambah 2 kali 4 188, dan bebannya yaitu 200 ditambah 3 kali 4 sama dengan 212 km Newton. Selanjutnya untuk langkah pertama yaitu kita mencari F-nya dulu, yaitu eh, 212 kilo Newton itu kita ubah ke Newton, jadi 212 kilo Newton dikali 1000, jadi hasilnya untuk F-nya itu 212.000 ton. Kemudian setelah mendapatkan F-nya, kita lanjut untuk mencari luas penampangnya. Untuk luas penampangnya itu kita bisa menggunakan rumus luas balok, yaitu 2 dikali buka kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali lebar tutup kurung ditambah buka kurung lebar kali tinggi. Ini adalah proses saya mencari luas baloknya. Saya masukkan angka-angkanya sesuai dengan rumusnya. Kemudian didapatkan hasilnya yaitu sebesar 74.944 mm. Kemudian selanjutnya setelah mendapatkan eh, F-nya dan luas penampangnya, langsung aja kita masukkan ke rumusnya untuk di tegangan. F-nya yaitu 212.000 Newton dibagi 74 dibagi A 74.944 mm, dan mendapatkan angka sebesar 2.826 megapascal. Kemudian yang kedua yaitu mencari regangan. Rumusnya yaitu epsilon sama dengan delta L per LO. Untuk delta L yang diketahui tadi sebesar 2,53 mm, dan untuk LO-nya itu panjang mula-mulanya itu 108 mm. Jadi tinggal dibagiin aja, hasilnya didapat 0,023. Kemudian modulus Youngnya, untuk modulus Youngnya yaitu rumusnya eh, tegangan per regangan. Jadi tegangan yang kita dapatkan tadi kita masukin, jadi didapatkan angka 2,826 megapascal dibagi epsilonnya atau regangannya sebesar 0,023. Jadi didapatkan hasilnya 122,60 megapascal. Itu untuk nomor satu. Kemudian nomor dua, saya zoom dulu. Untuk nomor dua di sini soalnya eh, sama, mencari tegangan tali, regangan tali, dan modulus Young tali. Oke, langsung saja diketahui gayanya itu sebesar 150 ditambah 90 dikali 4. 4 itu sesuai dengan NIM. Kemudian didapatkan eh, gayanya itu F-nya itu 510 km Newton. Kemudian panjang bola-bolanya yaitu 1,25 meter diubah ke milimeter, jadi dikali 1000, jadi hasilnya 1250 mm.
Kemudian panjang 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 setelah di panjang setelah dapat kena beban yaitu 1,53 meter dikali 1000, jadi hasilnya 1530 milimeter. Kemudian diameternya yaitu 13 milimeter. Langsung aja ke rumus regangan yaitu FRA. Pertama saya mencari F-nya itu, jadi 510 kan tadi awalnya kilometer Newton diubah ke Newton jadi kali 1000. Jadi hasilnya 510.000. Untuk A-nya yaitu luas penampangnya itu dengan menggunakan rumus lingkaran. Yaitu A-nya yaitu sama dengan 1/4 dikali V dikali D kuadrat. Sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali tadi diameternya 13. Jadi 13,2. Terus saya coret 1/4 di 3,14, jadi hasilnya dapat 0,485 dikali 13/2 hasilnya 169. Jadi 0,45 0,485 dikali 169 sama dengan 132,665 milimeter. Meter. Setelah didapatkan eh, tegangannya kemudian di regangan, adapun rumusnya itu epsilon sama dengan delta L per LO. Untuk delta L itu dikurangin 1530 dikurang 1250 milimeter per LO-nya itu panjang mula-mulanya yang tadi 1250. Jadi didapatkan regangannya itu 0,224. Selanjutnya untuk modulus Youngnya rumusnya itu E besar sama dengan tegangan per regangan. Jadi tegangan tadi didapatkannya hasilnya yaitu 3,884 dibagi untuk regangannya 0,224. Jadi hasilnya didapatkan 17,339 megapascal. Kemudian oh ya, untuk yang tegangannya itu 3,884, satuannya N per M. Yang ini tadi hasilnya itu tegangannya itu satuannya yaitu N per M. Kemudian untuk nomor 3 soalnya diketahui sebuah gaya tarik dengan beban seberat 7 dikurang 0,05 dikali angka NIM saya tadi 4. Kemudian yang ditanya diameter minimum penampang silinder baja. Oke, langsung saja diketahui F-nya itu 7 dikurang 0,05 dikali 4 sama dengan 0,8 ton. Untuk tegangannya itu 100, sebesar 180 megapascal. Yang ditanya diameter minimum. Oke, langkah pertamanya itu saya mencari gayanya terlebih dahulu. F sama dengan W sama dengan M kali G. Jadi 6,8 dikali 1000. Didapatkan 6.800 Newton. Terus dikalikan gravitasi bumi sebesar 10. Jadi 68.000 Newton. Kemudian saya langsung masuk rumus untuk penampang A-nya yaitu eh, F sama dengan A luas penampang A sama dengan F per sigma sama dengan eh, F-nya itu tadi dari dapatkan eh, angka sebesar 68.000 Newton dan tegangannya itu sebesar 180 megapascal dan hasilnya yaitu didapatkan 3,77,7077. Kemudian langsung ke rumusnya A sama dengan
Karena diameter kita menggunakan rumus lingkaran 1/4 dikali V D kuadrat. A-nya itu tadi didapatkan luas penamaan yaitu angkanya sebesar 3,77,777 sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali diameter kuadrat. 3,77,777 sama dengan 0,785. Ini didapatkan dari hasil ini 1/4 dikali 3,14. Terus diameter enggak, kita mencari diameter minimumnya, jadi kita tidak tulis. Terus pindah ruas diameter kuadratnya, terus 3,77 pindah ruas juga, jadi diameter kuadrat sama dengan 3,777 dibagi 0,785. Didapatkan angka sebesar 481,224. Kemudian kita membuat akar, jadi pindah D sama dengan akar dari 481,224 yaitu didapatkan 21,937 mm. Nah, ini untuk nomor 3 saya mendapatkan hasil segini. Oke, untuk soal nomor 4, soalnya ini, jelaskan hasil simulasi pembunuhan berikut. Oke, saya akan menjelaskan yang saya tahu aja ya. Untuk nomor 4 ini, grafik batang vertikal dengan gradien pelangi. Sumbu X diberi label Van Mises, dalam kurung N per mm pangkat 2 atau megapascal. Sumbu Y memiliki angka berkisar antara 123,43 hingga 403,60. Terdapat panah merah yang menunjuk ke tengah grafik dengan label batas elastis 282,69. Ini dia 282,69. Kemudian, simulasi pembumanan Van Mises adalah metode untuk mengukur tegangan pada suatu benda ketika diberi beban. Dalam kasus ini, grafik tersebut menunjukkan tegangan Van Mises dalam satuan N per mm kuadrat atau megapascal pada sumbu X. Tegangan Van Mises adalah ukuran dari tegangan maksimum yang mampu ditahan oleh suatu benda sebelum terjadi deformasi permanen. Oke, itu adalah penjelasan dari saya nomor 4 yang saya tahu sedikit. Kemudian nomor 5. Untuk soalnya jelaskan tentang kurva tegangan regangan dengan sikat padat dan jelas. Oke, nomor 5 yaitu maksudnya yaitu kurva tegangan regangan adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara tegangan dan regangan pada suatu bahan. Kurva ini digunakan untuk menentukan kekuatan dan kekakuan suatu bahan. Kurva biasanya memiliki daerah linear awal, di mana bahan berperilaku elastis diikuti oleh daerah non-linear, di mana bahan berperilaku plastis. Kurva berakhir pada titik kekuatan maksimum, di mana bahan akan gagal. Kemudian, pada kurva tegangan regangan, sumbu X menunjukkan regangan atau sigma. Yang ini. Terus, dan sumbu Y menunjukkan tegangan. Yang ini regangan. Dan yang sumbu Y ini adalah tegangan. Kurva ini biasa memiliki daerah linear awal dari titik A ke B, diikuti oleh daerah non-linear dari titik B ke F. Jadi titik A ke B dari titik B ke F. Titik A berada pada titik awal dan titik F berada pada titik tertinggi pada kurva. Nih, titik A berada di awal dan titik F berada di akhir kurva. Ini. Oke. Kurva tegangan dapat digunakan untuk mengetahui batas elastisitas dari pembebanan komponen mesin. Bentuk kurva tegangan regangan dapat berbeda-beda tergantung pada jenis spesimen atau bahan. Oke.
Hmm, itu aja yang bisa saya jelaskan. Kak, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa ya. Oke, saya akan menjelaskan sedikit. Untuk di daerah sini biasa dinamain daerah linear. Untuk di A ini biasanya namanya itu titik luluh atau tadi sini daerah linear, sini titik luluh. Kemudian di sini ada titik E ini yaitu ultimate tensile strength. Jadi titik tertingginya kekuatannya. Terus untuk di F ini ada titik putus. Jadi putus ya material. Kemudian di sini ada di B ini ada modulus elastis. Kemudian, nah situ aja yang saya jelaskan. Nah, untuk nomor 5 kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.